Masalah terbesar dari pay later bukan bunganya, tapi ilusi. Ilusi bahwa kita mampu membeli sesuatu yang sebenarnya belum mampu kita beli. Hari ini belanja terasa semakin mudah ya. Nggak perlu uang tunai, nggak perlu nunggu gajian, nggak perlu nunggu punya tabungan dulu. Cukup aja satu klik, bayar nanti. Dan jujur ya, fitur seperti itu menyenangkan ya. Mau beli gadget, bisa pay later. Mau liburan, bisa pay later. Mau beli kopi, mau beli skincare, mau apa aja, sekarang bisa pay later. Kita sedang hidup di era di mana memang namanya konsumsi itu bisa dibuat semudah mungkin. Dan pertanyaannya sekarang, apa pay later benar-benar membantu hidup kita? Atau justru malah perlahan menghancurkan cash flow kita tanpa kita sadari? Hari ini, hampir semua platform punya pay later. E-commerce, travel app, ride hailing, fintech, marketplace. Indonesia menjadi salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara. Dan pengguna pay later itu terus meningkat setiap tahun. Ini data dari berbagai laporan industri fintech. Ya, yang namanya pengguna layanan Buy Now Pay Later atau BNPL di Indonesia itu sudah mencapai puluhan juta loh. Dan didominasi oleh usia 18 sampai 35 tahun. Artinya, generasi produktif sekarang itu adalah target utama industri utang digital. Kenapa pay later ini sangat menarik sih? Karena ia menjual satu hal yang sangat disukai manusia. Kenyamanan. Manusia itu memang suka sesuatu yang instan. Dan pay later itu paham akan psikologi itu. Dulu orang berpikir, saya harus punya uang dulu untuk membeli. Hari ini tapi udah berubah. Beli dulu deh, bayar belakangan. Nah, perubahan pola pikir ini besar dampaknya. Pay later tidak terasa seperti utang. Karena lihat aja tampilannya. Terlihat halus, ringan, nggak nyeremin. Tulisan yang muncul kan bukan Anda berutang. Tapi apa? Cicilan ringan, bayar nanti, promo terbatas, cashback, bunga 0%. Padahal akhirnya ya tetap ada kewajiban yang harus dibayar. Contoh sederhana. Seseorang membeli sepatu katakan 1 juta. Cicilan hanya 200.000 per bulan. Kelihatannya kecil ya. Tapi lalu tambah handphone, tambah tiket konser, tambah skincare. Nggak sadar, ada 6-7 cicilan yang berjalan bersamaan. Masalahnya bukan di satu transaksi. Masalahnya adalah di akumulasi kebiasaan. Mana yang lebih baik? Pay later atau kartu kredit? Ini menarik. Karena banyak orang yang menganggap pay later lebih aman daripada kartu kredit. Padahal belum tentu. Kartu kredit, kelebihannya limitnya biasanya lebih jelas ya. Dan pengguna umumnya sudah terseleksi. Ada fitur reward, bisa membantu kredit scoring. Tapi kekurangannya bunganya tinggi kalau kita sampai terlambat bayar. Dan kartu kredit seringkali bisa membuat seseorang juga jadi konsumtif. Yang akhirnya resikonya gali lubang, tutup lubang. Kalau pay later itu sangat mudah diakses, approvalnya cepat, dan praktis, terutama untuk transaksi kecil. Tapi justru itu bahayanya, karena terlalu mudah dan ya sesuatu yang terlalu mudah kan seringkali membuat orang jadi lupa terhadap resiko ya. Dan pay later hari ini banyak digunakan oleh mereka yang belum siap secara finansial untuk bisa punya utang. Dan bahayanya bukan di produknya, tapi di perilaku penggunanya. Kartu kredit di tangan orang yang disiplin
ya mungkin bisa membantu. Pay later, tapi di tangan orang yang impulsif, bisa menghancurkan cash flow. Lalu mana yang lebih baik? Cash atau pay later? Kalau untuk kebutuhan konsumtif, sebisa mungkin cash. Kenapa? Karena saat kita membayar cash, kita kan merasa kehilangan uang dan itu nyata. Itu yang disebut pain of paying. Sedangkan pay later, yaitu menghilangkan rasa sakit itu. Makanya orang cenderung jadi impulsif. Contoh lagi nih ya. Ketika kita bayar tunai 5 juta untuk beli gadget misalnya. Ya, kita umumnya lebih mikir panjang. Tapi kalau yang muncul adalah cukup bayar 416.000 per bulan. Tiba-tiba terasa murah kan? Padahal totalnya tetap sama. Bahkan kadang lebih mahal. Kenapa? Ya karena namanya cicilan tuh kan ada bunga, ada biaya admin. Lalu kapan dong cicilan itu dikatakan masuk akal? Kalau asetnya produktif. Misal, laptop buat kerja, buat modal bisnis, kendaraan operasional. Karena kan ada kemungkinan bahwa barang-barang itu bisa menghasilkan income balik. Tapi kalau cicilan dipakai hanya untuk sekedar gaya hidup, impulsive buying, flexing di media sosial, ya pay later malah berubah jadi jebakan. Jebakan promo pay later. Nah, ini yang paling canggih. Sekaligus menjebak. Karena fintech hari ini itu bukan hanya menjual utang. Mereka menjual psikologi. Diskon khusus pay later. Cashback hanya hari ini. Promo terbatas. Semua itu dibuat supaya kita takut ketinggalan. Padahal seringkali itu kita membeli sesuatu itu bukan karena butuh. Tapi karena takut kehilangan promo. Dan ini berbahaya. Karena yang namanya keputusan finansial yang didorong oleh FOMO jarang yang berakhir baik. Lalu bagaimana menghindarinya? Yang pertama, tunda keputusan. Kalau ingin check out pakai pay later, coba tunggu 24 jam. Kalau besok kita masih merasa butuh, pikirin lagi. Karena memang banyak keputusan impulsif itu akhirnya hilang ketika emosinya sudah reda. Yang berikutnya, bedakan kebutuhan dan validasi sosial. Kadang kita membeli itu kan bukan karena perlu. Tapi karena ingin terlihat mampu. Ingin update, ingin dianggap sukses, ingin gak ketinggalan. Padahal seringkali yang terlihat kaya di media sosial, jangan-jangan sebenarnya penuh cicilan hidupnya. Yang ketiga, batasi cicilan. Idealnya total cicilan itu kan sekitar 30-35% daripada penghasilan kita. Ya, karena jangan sampai hidup kita tuh habis hanya untuk bayar tagihan satu ke tagihan yang lainnya. Ya, karena itu yang akan bisa menyebabkan yang namanya tekanan finansial. Yang keempat, belajar menikmati proses menunggu. Ini yang mulai hilang di generasi sekarang. Semua ingin cepat. Cepat punya, cepat beli, cepat terlihat berhasil. Padahal kemampuan menunda kesenangan itu kan juga adalah salah satu tanda kedewasaan finansial. Jadi, menurut saya pay later itu sebenarnya bukan musuh. Teknologi itu gak selalu salah. Masalahnya adalah ketika kemudahan membuat kitanya yang kehilangan kontrol diri. Karena hari ini, utang dibuat terasa normal, konsumsi dibuat terasa seperti kebutuhan emosional. Padahal yang namanya financial freedom itu kan bukan seberapa banyak kita bisa mencicil. Tapi seberapa tenang kita hidup tanpa tekanan cicilan. Pay later terlihat ringan di awal. Karena beban sebenarnya justru datang belakangan. Dan
Mungkin itu yang paling berbahaya. Bukan karena kita tidak mampu membayar hari ini, tapi karena kita sedang mengambil penghasilan di masa depan untuk memenuhi keinginan kita hari ini. Mari berpikir ulang. Kebebasan finansial bukan tentang bisa membeli semuanya, tapi tentang kita tidak diperbudak oleh tagihan yang kita ciptakan sendiri. Sampai bertemu di episode berikutnya.